Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah juga seperti biasa, Masya Allah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Tapi sebelumnya nih ada tayangan nih yang mau aku kasih lihat dulu untuk jamaah yang ada di rumah. Tayangan mengenai salah satu surat favorit dalam sholat. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Masya Allah jamaah, surat Ar-Rahman yang dibacakan oleh Ustadz Syam. Aku mau nanya sama Ustadz Syam. Apanya surahnya? Bukan, Apanya? Ustadz Syam pernah muda juga ya. Itu 2016 atau 2017 tuh? Oh ya Allah, masih Waktu polos itu ya. peci pertama yang aku pakai di Islam itu indah. Oh, Peci, itu? peci pertama yang aku pakai di Islam itu indah tuh. Masya Allah masih unyu-unyu ya jamaah yang ada di rumah ya. Kalau sekarang? Mudah-mudahan Jihan nonton. Mudah-mudahan dia nonton, pasti nonton katanya. Orang katanya itu yang ngebuat pertama kali Jihan jatuh cinta gara-gara ngeliat yang tadi itu. Ya kali. Masya Allah jamaah yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi jamaah. Pastinya kita pengen ya bacaan kita seperti Ustadz Syam, Masya Allah ya, hafal banyak sekali surat. Tapi kadang kita suka ragu gitu. Mungkin juga kita suka takut ketika kita lagi baca di depan umum jadi imam. Atau mungkin gak pede gitu. Nah akhirnya yang dibaca ya surat itu aja gitu kan. Sebenarnya boleh gak sih kalau dalam Islam ya atau dalam sholat kita baca suratnya itu aja. Kita bahas aja yuk pagi hari ini. Tema kita adalah sholat, kok bacaannya itu aja? Gimana nih? Oke, benarkah bahwa Nabi Muhammad itu membaca surat-surat favorit di setiap sholatnya? Bahkan katanya setiap waktu sholat itu jadi beda-beda gitu. Kita tanya sama Ustadz Maulana. Supaya kita bisa mencontohnya Ustadz Maulana. Boleh. Mohon penjelasannya dong Iya, Ustadz. siap. Izin Ustaz Saer, Al-Quran berjalan. Masya Allah. Ustaz Syam, Masya Allah, Tabarakallah. Dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di awal bulan Sya'ban 1443 Hijriah, tepatnya tanggal 3 Sya'ban 1443 Hijriah. Dan berarti kita sudah makin mendekat dengan bulan suci Ramadan. Sallu kama ra'aituni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Maka sebaiknya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutan kepada Rasulullah bagaimana sifat salatnya Nabi, bagaimana bacaannya salatnya Nabi, bagaimana bacaan-bacaan yang digunakan oleh Nabi. Kalau di daerah saya namanya pangumpu. Pangumpu itu bacaan surah setelah Al-Fatihah. Nah, pangumpu itu, maka kami mengira panjang salat Rasulullah SAW ketika salat duhur dan asar. Kami mengira itu 2 rakaat pertama beliau pada salat duhur hanya sekedar bacaan surah Alif Lam Tanzil atau surah As-Sajdah. Dan ini dalam satu riwayat, kalau sebaiknya kalau ukuran panjangnya, lamanya, secepatnya maka dilihat. Maka pernah dijelaskan oleh Syasham juga dalam satu kajian kita di Islam itu Indah, bahwa mohon izin tanpa menggurui, kalau subuh itu agak panjang.
Ya. Agak panjang, al-waqi dan sebagainya. Tapi kalau duhur, asar dan isya itu agak sedang. Sementara kalau maghrib agak pendek. Agak pendek. Maka ada baiknya ada juga surah yang Allah suka kalau kita baca. Yakni di rakaat pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua adalah Qul huwallahu ahad. Dan ingat, lihat juga situasi kondisi di mana kita sholat. Maka lihat orang di belakang yang jadi makmum. Maka sesuaikan. Kalau memang kita mau sholat sendiri agak lebih panjang silahkan. Maka mohon izin sesuaikan kondisi. Kata Nabi, ringankan sholatmu kalau sedang jadi imam. Karena ada orang yang lemah imannya, anak-anak. Ada orang lemah fisiknya, orang tua. Maka diposisikan. Maka ada baiknya juga, sesuaikan juga untuk urutannya. Maka saat Isya, Rasulullah menganjurkan untuk bacaan wasyamsi waduhaha. Dan ingat, dan di rakaat keduanya adalah Sabbismi rabbikal a'la atau surah a'la. Dan Rasulullah SAW pernah surah At-Tur, Al-Araf, Al-Muslamat ketika salat maghrib. Tapi ingat juga, ada bagusnya diurut. Sekali lagi saya tuh berharap supaya dan semua isi Al-Quran bisa digunakan. Sekali lagi, jangan aduh kasihan. Dan mohon izin diharapkan kalau bisa ikutilah sesuai salatnya Nabi. Masya Allah, jadi mungkin lebih pahalanya lebih sempurna kalau Lebih kita ikutin sempurna. sunnah-sunnahnya itu Maka ya. kalau bisa diatur, diurut untuk mengikuti Rasulullah SAW. Masya Allah, Iya. terima kasih Ustaz Maulana Iya. untuk penjelasannya. Berarti kalau gitu, Kalau saya sih berharap semua jamaah nih, kalau bisa Qur'annya dihatamin. dihafalin juga ya biar kita Iya, variatif ya dihatamin. baca suratnya ya. Dihatamkan Quran dalam sholat. Oh, Iya. baik, Masya Allah. Nanti kita bahas itu jamaah yang ada di rumah ya. Karena terkadang kan kita pengen ya bisa beragam bacaannya gitu, variasi setiap rokaatnya, setiap sholat beda-beda gitu kan. Tapi ya mungkin hafalan kita cuma sedikit. Aku ya mungkin ya kayak gitu ya. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz AR nih, kalau buat aku yang hafalnya sedikit, buat mu'alaf juga gitu kan. Boleh nggak surat pendeknya itu ketika kita habis baca Al-Fatihah, kita ganti lagi dengan membaca Al-Fatihah lagi gitu Ustadz. Iya, Biar aman mungkin. Kita bahas gitu ya. Iya, mohon penjelasannya Ustadz AR. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Tatkala sebuah hadis atau riwayat dari Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 rakaat salat dan beliau tidak membaca surah pada 2 rakaat itu selain Al-Fatihah, maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya salat itu kalau kita tidak membaca satu surat ini kita tidak membacanya, walaupun kita baca 113 surat, salatnya tidak sah. Tetapi kalau satu surat ini kita baca, salatnya sah, walaupun tidak kita baca 113 surat yang lainnya. Kenapa? Karena satu surat ini begitu menentukan, yaitu suratul Fatihah. Tetapi bagaimana dengan yang disebutkan oleh Bang Soni tadi? Kalau statusnya mu'allaf, insya Allah antum bukan mu'allaf ya, mukallaf ya. Ya, mukallaf. Kalau mukallaf, maka sudah barang tentu dia harus tahu bahwasanya Al-Fatihah ruknun min arkanis salah. Satu di antara rukun-rukun salat yang wajib kita laksanakan. Apa arti rukun? Mayubna alaihi ghairu. Sesuatu yang dibangun di atasnya. Artinya dia fondasi. Kalau dia tidak dilakukan, kalau dia tidak dikerjakan, maka bagaimana bangunan di atas itu bisa berdiri? Itulah kira-kira. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab salah, di dalam kitab-kitab fikih disebutkan, ada di antara panduan yang dikerjakan atau bisa dikerjakan oleh orang yang baru saja masuk Islam, di antaranya adalah dia memperbanyak kalimat-kalimat ini. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Walaupun dia belum bisa, walaupun dia belum baca, walaupun dia belum bisa, walaupun dia belum hafal, maka dia boleh membaca ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanpa harus mengulangi Al-Fatihah pun enggak apa-apa, apalagi dia belum bisa. Ada seorang yang bernama Gregorius Theodor, baru dia masuk Islam. Di bawah Khalid ibn al-Walid. Pada saat perang Yarmuk, belum sempat dia belajar Iqra, belum sempat dia belajar tahsin, belum sempat. Karena dia orang Rum, orang Romawi. Bagaimana dia bisa baca Al-Fatihah di awal-awalnya? Belum bisa.
Apalagi dia disuruh menghafalnya, belum bisa juga. Maka dimudahkan untuk bisa melakukan apa yang bisa harusnya dikerjakan oleh orang mu'allaf. Tapi qadarallahu ma syaa fa'al, dia meninggal saat dia baru saja mengkonversi dari agama sebelumnya menjadi seorang muslim. Artinya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Kalau memang bagi saudara kita seorang mu'allaf baru saja dia masuk Islam, tidak mengapa baginya hanya membaca tadi tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Tapi beranjak seiring dia terus ya menjadi seorang muslim, dia belajar, dia coba untuk menghafal, setelah itu baginya boleh untuk menambah bacaan yang lain selain Fatihah. Baik, Wallahu Masya a'lam. Allah. Berarti kalau kita sudah hafal Al-Fatihah, belum hafal surat lain, menggantinya dengan tasbih tahmid itu. Iya, betul. Tapi kalau kita baca lagi Al-Fatihah sebenarnya nggak apa-apa jadinya. Sebenarnya kata para ulama cukup satu kali pun nggak apa-apa. Ah. Sehingga tatkala dia waladhdallin amin, Allahu Akbar, min duni qiraati suwar ghairil Fatihah. Artinya? Tanpa membaca 113 surat selain Al-Fatihah nggak apa-apa. Baik, Masya Allah. Gitu. Terima kasih Ustaz AR Sama-sama. untuk penjelasannya. Dan alhamdulillahnya kalau kita sudah hafal Al-Fatihah buat yang mu'alaf, baiknya kita belajar lagi surah-surahnya gitu kan. Karena itu juga penting ya, karena ada pertanyaan lagi gini nih. Kalau misalnya kita sholat tuh harus paham juga nih artinya, maknanya, surat-surat yang kita baca. Tapi takutnya gini Ustaz Syam, aku tanya sama Ustaz Syam ya. Tentang apa tuh? Kalau aku udah baca suratnya panjang, ternyata nggak hafal artinya, nggak paham, berarti sia-sia dong aku baca. Makanya mendingan aku baca surat pendek aja gitu kan. Walaupun terkadang aku surat pendek aja juga nggak paham artinya. Jadi aku baiknya bagaimana? Jadi maunya apa nih? Aku baiknya bagaimana? Butuh penjelasannya Ustaz. Tapi Silakan, guru-guru Ustaz. Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dipertanyakan bahwasanya apakah seseorang yang salat mestilah harus tahu arti daripada apa yang dia bacakan dalam salat. Kalau dikatakan atau ditanyakan haruskah, maka tidak harus. Kenapa? Karena salat itu mudah. Kalau ditanyakan wajibkah tahu artinya, maka tidak wajib. Karena kalau dikatakan wajib, maka banyak orang yang tidak salat. Kalau ada orang yang tidak bisa salat, kata guru kita Buya Yahya, maka yang salah adalah gurunya. Kenapa memberatkan? Padahal sholat itu sangat mudah. Bahkan tadi suratul Fatihah saja yang diwajibkannya dalam rukun qauli itu. Dalam rukun qauli ada suratul Fatihah, ada salam, kemudian ada tasyahud. Ya, tapi kalau dikatakan harus tahu artinya, maka tidak termasuk daripada rukun sholat ataupun syarat sah sholatnya. Maka jikalau ada orang yang sekedar tahu artinya secara global, Allahu Akbar, tahu dia Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Apa kira-kira artinya, Son? Apa ya? Tahulah secara Apa global. ya? Oh, Lupa Allahu lagi. Akbar kabira. Oh, berarti Allah Maha Besar lagi. Gitu aja. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, yang jelas saya tahu ini alhamdulillah rabbil alamin artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka mengetahui secara global insya Allah itu pun sudah cukup. Bahkan tidak tahu sama sekali itu insya Allah sudah cukup. Karena yang penting dia tahu bahwa yang menjadi rukun sholat yang mana. Yang menjadi rukun qauli Allahu Akbar, takbiratul ihram bacaannya. Al-Fatihah menjadi rukun qaulinya. Tapi kalau mengerti dan tahu artinya itu tidak menjadi rukunnya. Tapi alangkah baiknya akan menambah kekhusyuan seseorang jikalau dia juga berusaha untuk mengetahui makna dan arti daripada bacaan yang dia baca. Buat teman-teman mungkin yang di rumah nih, ada orang juga yang hafal maknanya, kemudian sholat, ayat panjang pendeknya dia perhatikan, nadanya dia perhatikan, dia bagus-bagusin ngajinya, tapi ternyata dia lupa. Ada orang nadanya sedih gitu, oh sedih sekali nadanya. Ternyata dia bicara tentang surga.
Harusnya kalau bicara tentang surga yang agak semangat gitu ya. Atau dia bicara tentang peperangan. Tapi lemes nadanya gitu ya. Harusnya kalau bicara tentang peperangan bagus juga nadanya. Semangat juga nadanya. Kenapa? Itulah bedanya orang yang mengerti sedikit artinya dibandingkan tidak mengerti sama sekali artinya. Namun tidak menjadi syarat sah sholat ketika seseorang harus mengerti daripada maknanya. Kalau harus mengerti banyak orang tidak sholat. Juga sih. Iya. Tapi aku ngomongin soal Al-Fatihah kan berarti kita yang penting tahu dulu ya bacaannya rukunnya itu gitu ya. Iya betul. Alangkah lebih baiknya kalau kita paham nanti setelah kita belajar gitu kan. Tapi aku mau nanya gini. Tentang? Ini Al-Fatihah nih. Misalnya Ustadz Syam baca Al-Fatihah Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Amin. Coba nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin. Iya. Aku jawabnya gitu. Boleh dulu. Kayaknya beda. Paham bisa apaan begitu ini? sih? Paham apaan nih? Ini, Paham apaan nih kayak gini nih? Gimana Ustaz Maulana nih? Kan bacanya gitu Lo kan maksudnya biar pakai bahasa lain selain bahasa Arab. Oh, Emang nggak boleh? ini. Waduh, Lo maksudnya paham gini? baru lagi Baru nih kalau lagi kayak nih, Ustaz, gini nih. Itu nih. paham baru. Alasan baru aja nih orang nih. Kan maksudnya biar beda. Biar pakai bahasa Indonesia pakai Orang bahasa biasanya lain. amin Jadi gitu. Jadi ya, salah. Gimana-mana Ya amin ampun. kok. Ya Enggak, Allah. ya udah kabulkan. gini. Jamaah biar nggak salah paham nih nanti diluruskan ya. Abis jeda iklan yang satu ini ya. Dijelasin nih sama guru-guru kita. Nanti aku tanya lagi. Aduh jangan kemana-mana deh. Habis Tetap di ngaji Islam di itu mana indah. orang ini? Enggak. Aduh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Habis Enggak. ngaji di mana Aliran lah? baru lagi. Subhanallah.